selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung pada webinar Agility in Adopting Changes. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar kali ini. Nah, perkenalkan nama saya Lutfi Adel, saya yang akan menjadi host pada acara webinar siang ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Johan selaku bos dari PT Sumber Mega Jaya dan juga selamat datang kepada Bapak Handoko yang akan menjadi narasumber bintang tamu pada webinar siang ini. Juga berasal dari PT Sumber Mega Jaya. Nah, pada webinar siang ini kita juga akan ada pemateri oleh Bapak Fadli yang akan menyampaikan tentang agility in adopting changes. Baiklah, kalau begitu pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar nih, kira-kira materi apa sih yang akan disampaikan oleh pada webinar siang hari ini tentang agility in adopting changes, yang mana sekarang ini kan zamannya sudah berubah di era 4.0, era serba digital. Pasti kita juga harus beradaptasi dengan industri yang sekarang ini. Nah, sebelum itu kita masuk ke materi, akan ada pemaparan tentang PT B1 Optima Solusi oleh Ibu Esther. Baiklah, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, akan saya persilahkan kepada Ibu Esther. Silahkan. Oke, makasih Bu Lutfi. Selamat siang Bapak Ibu, salam kenal. Selamat siang dulu. Oke, baik. Sebelum aku memperkenalkan perusahaan kami, baiknya aku memperkenalkan diri saya dulu ya Bapak Ibu. Aku dengan Esther Simanjuntak yang saat ini bertanggung jawab di PT B1 Optima Solusi selaku head dari division commercial division gitu ya. Nah, di sini aku mau memperkenalkan secara garis besar tentang perusahaan kami dan juga produk kami yang khususnya untuk acara hari ini yaitu produk SAP Business by Design. Oke, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa kami ini adalah partner resmi dari SAP Indonesia. Yang mana untuk SAP sendiri itu tidak direct ke end user nih Bapak Ibu, tapi melalui partner. Nah, kita sendiri sudah menduduki partner tertinggi yaitu di Gold Partner gitu ya. Nah, untuk tim kami sendiri pun sudah lengkap untuk mendukung perkembangan IT solution nih, Bapak Ibu. Jadi kita ada departemen yang namanya konsultan, yang mana konsultan inilah yang kita bisa sharing ke mereka, ke divisi ini adalah untuk secara bisnis proses, bagaimana sistem mendukung perusahaan gitu ya. Dan juga ada tim R&D. Tim R&D ini yang mendukung kalau ada pengembangan dari sisi IT solution yang Bapak butuhkan. Dan juga kita ada 2 layer untuk after sales service-nya, yang mana yang pertama itu dengan customer care dan juga customer support. Nah, Bapak Ibu bisa juga ngecek untuk PT B1 Optima ini di website kami di B1 Solution dan juga di sosial media kami di B1 Solution juga gitu. Dan juga kami menyediakan layanan, menyediakan resource. Resource itu berarti orang-orang yang sudah expert di dalam sistem. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sedang membutuhkan expert SAP, kita juga memiliki tim itu gitu ya. Nah, kenapa sih kita bisa menduduki highest rank untuk partner SAP-nya? Nah, tentu kita didukung oleh pencapaian-pencapaian ini Bapak Ibu. Jadi kita selaku Indonesian Partner of the Year dan juga kita memenangkan the fastest growing partner. Dan juga kita memenangkan Strategic Partner of the Year. Dan juga ada juga reward yang kami terima se-Asia Pasifik Jepang, yaitu kita memenangkan Industry Disruptor, yang mana ini perihal intelligent enterprise. Kita membawakan face recognition yang sudah kami build gitu ya. Dan juga kami selaku Partner of the Year untuk di cloud-nya. Berikut juga dengan dari sisi
marketingnya gitu ya. Nah, di sini aku ini memperkenalkan secara garis besar apa sih SAP Business by Design itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di screen saat ini bahwa SAP by Design ini adalah sebuah ERP yang mana Terlimit Bu suaranya. Oke, sekarang sudah terdengar. Sudah Bu Esther. Sudah ya. Oke, dan juga sistem ini bisa membantu Bapak untuk melihat perkembangan perusahaan Bapak di masa kini dan di masa sekarang nanti, karena ini membantu Bapak untuk analisa bisnis. Dan sistem ini juga sudah bisa membantu Bapak kalau Bapak expand ke seluruh negara-negara di dunia gitu ya. Jadi nggak perlu bolak-balik beda sistem gitu ya, cukup satu sistem gitu. Nah, untuk SAP Business by Design ini adalah merupakan sebuah ERP yang sudah saling terintegrasi, dilengkapi dengan modul-modul mulai dari finansial, supplier, project management, supply chain, ada juga CRM sampai ke human resource gitu ya. Dan ini semua sudah saling terintegrasi, sudah dalam satu solution yaitu ERP gitu. Kurang lebih sampai saat ini ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Tidak ada ya, saya lanjut. Nah, ini sistem ini adalah cloud solution yang mana dari sisi infrastrukturnya langsung disupport oleh prinsipal SAP gitu ya, dan ada upgrade regularly yaitu per quarter gitu ya. Dan penggunanya siapa aja sih? Nah, untuk penggunanya sudah lebih di 7.700 bisnis di 146 negara gitu ya, dan localization-nya ada berdiri di 20 negara, dilengkapi dan didukung oleh 12 bahasa gitu ya. Dan nggak melulu hanya ERP-nya juga, si SAP Business by Design ini juga sudah didukung oleh berbagai add-on sesuai dengan solution per vertical industry gitu. Dan untuk penggunanya SAP Business by Design ini bisa starting di 5 user sampai di 10.000 user itu Bapak Ibu. Dan untuk apa sih fitur favorit atau yang membedakan SAP Business by Design ini dengan ERP lain? Satu nih Pak, SAP Business by Design ini sudah dilengkapi dengan analytics gitu ya, mulai dari KPI, report card sampai analytics pattern sama data resource. Dan untuk SAP Business by Design ini, Bapak bisa pakai di seluruh platform mulai devices, mulai dari tab, handphone, dan juga laptop. Gitu. Dan yang tadi sempat saya sounding di awal bahwa ERP ini modulnya sudah saling terintegrasi mulai dari front to end sampai nanti di akhirnya di accounting system gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu membutuhkan sistem yang sudah mendukung kita untuk industri 4.0 ya ini Bapak Ibu? Karena SAP Business by Design ini sudah dilengkapi yang namanya cloud technologies, IoT, machine learning, big data, mobile technology, sama yang tadi di analytics-nya juga. Nah, di luar itu Bapak Ibu, kita juga memiliki produk-produk intelligent enterprise yang sudah kami kembangkan di internal kami selaku partner SAP. Itu apa aja sih? Mulai dari B1 Attendance, B1 Optical Character, B1 Tracker, B1 Assistant, Trolley POS untuk di retail, BOSS Solution untuk di UMKM, dan juga face recognition yang bisa dibundling dengan contohnya absensi, POS, gitu ya. Nah, kurang lebih demikian penjelasan saya untuk overview produk kami, Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Lutfi. Silakan Bu Lutfi. Wah, terima kasih Bu Esther atas Sama-sama, penjelasannya. Ibu. Mudah-mudahan penjelasan dari Bu Esther juga bisa menambah wawasan Bapak Ibu tentang SAP by Design. Nah, pada kesempatan webinar kali ini juga sudah bergabung Ibu Lili Hartono selaku SAP Business by Design Leader untuk Indonesia. Selamat bergabung Ibu dalam webinar siang ini. Semoga sehat selalu ya Bu. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Selamat untuk siang. undangannya ya Mbak. Sama-sama Ibu.
Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam presentation materi tentang agility in adopting changes, saya juga mau informasi nih bahwa pada webinar kali ini akan ada giveaway. Nah, ini seru banget. Jadi, Bapak Ibu bisa memenangkan hadiah yang tentunya menarik berupa air purifier. Wah, ini hadiahnya menarik banget. Karena apa? Karena kita kan sekarang di dalam masa pandemi nih. Pastinya ingin menjaga kesehatan, terus juga ingin punya udara yang bisa lebih baik untuk kita hirup. Nah, salah satunya bisa dengan menggunakan air purifier tadi. Nanti bisa kita berikan secara gratis dalam acara webinar ini. Bapak Ibu pasti juga udah penasaran kan gimana sih caranya supaya bisa memenangkan giveaway. Nah, mohon kepada admin, operator, coba ditampilkan untuk cara giveaway-nya nih. Cara giveaway-nya gimana? Operator boleh tolong ditampilkan? Nah, ini dia. Jadi, syarat dan ketentuannya, Bapak Ibu harus mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Mudah kan ya? Jadi, Bapak Ibu jangan kemana-mana, stay tune untuk di acara webinar ini. Jangan lupa nanti Bapak Ibu juga harus mengisi feedback form. Nanti kami lihat loh, kira-kira Bapak Ibu yang mau ikutan giveaway sudah mengisi belum ya? Lalu Bapak Ibu juga bisa aktif bertanya. Ini akan menjadi penilaian panitia webinar untuk Bapak Ibu bisa menangkan giveaway. Dan yang nggak kalah penting, Bapak Ibu bisa follow account Instagram B1 di @B1Solution, lalu mengabadikan momen Instagram di Instagram Story, lalu tag ke B1 Solution. Nah, nanti kalau misalnya sudah dilakukan dari poin 1 sampai poin 5, kami akan mengumumkan pemenang giveaway dalam akhir webinar. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, harus stay tune acaranya dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena selain Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang tentunya bermanfaat tentang agility in adopting changes, terus juga bisa mendapatkan informasi lebih mendalam tentang SEP by Design tentunya, serta ada juga nih, saya mau kasih tahu penawaran lagi yang menarik, hadiah untuk Bapak Ibu. Boleh ditampilkan apa itu hadiahnya kepada operator, mohon presentation-nya. Bahwa B1 Solution juga akan memberikan hadiah berupa rebate voucher. Nah, boleh dong ditampilkan untuk rebate vouchernya. Nah, ini dia. Jadi, bagi Bapak Ibu yang kira-kira tertarik nih mau mendaftar untuk SEP by Design implementasi. Jadi, Bapak Ibu bisa berhak mendapatkan rebate voucher ini. Nanti bisa langsung menghubungi Ibu Esther Simanjuntak di nomor 087975799081. Nah, ini bisa langsung Bapak Ibu screenshot, lalu menghubungi Ibu Esther dan menunjukkan screenshot ini ya, bahwa Bapak Ibu mendapatkan rebate voucher dari acara webinar pada siang ini. Oke deh. Nah, sekian informasi dari aku. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, harus ikutan giveaway-nya juga. Terus juga tadi udah ada promo rebate voucher. Nah, sebelum masuk ke dalam materi tentang agility in adopting changes, saya juga pengen mempersilahkan Ibu Lili selaku SEP Business by Design Leader untuk Indonesia untuk memberikan kata sambutannya. Monggo Ibu Lili. Halo Ibu Lili. Silakan Ibu. Halo, ya. Ya. Sorry, aduh, kabel saya. Oke, makasih ya Mbak Lutfi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada webinar pada hari ini bersama B1 Optima yang subjeknya menurut saya cukup menarik ya. Agility in Adoption Progress ya. Jadi ini sesuatu yang saat ini terjadi di masyarakat yang di masyarakat sih sebenarnya di dunia saat ini ya. Jadi gimana sih cara kita agar bisnisnya kita dapat berjalan dengan lebih baik lagi?
di situasi yang sekarang, ini berhubungan dengan kesehatan, dengan bisnis, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, apa yang Biwan akan sampaikan pada hari ini dengan salah satu customer-nya juga yang sudah menggunakan sistem yang Biwan Optima implementasikan, mungkin bisa membantu Bapak Ibu sekalian agar bisnisnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi dalam situasi sekarang, dan mungkin Bapak Ibu yang punya mimpi 3 atau 5 tahun ke depan akan seperti apa, semoga tercapai dengan apa yang sudah Biwan Optima akan jelaskan pada hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat menikmati presentasi dari Biwan Optima. Makasih Mbak Lutfi. Baik, terima kasih Ibu Lili. Kita aminkan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan cita-cita dari 3-5 tahun ke depan dari perusahaan Bapak Ibu bisa tercapai seperti doanya Ibu Lili tadi. Amin ya robbal alamin. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama lagi nih. Pastinya Bapak Ibu juga sudah nggak sabar kira-kira materinya tuh yang akan disampaikan tentang apa sih? Yuk kita sambut Pak Fadli. Halo, gimana kabarnya Pak Fadli? Halo Bu Lutfi, baik, alhamdulillah. Oke, sudah siap ya Pak untuk menyampaikan materinya pada siang ini? Sudah. Ini udah kelihatan belum ya? Masih loading nih, masih Oke. start screen sharing. Coba kita tunggu sebentar. Oke, Pak Fadli, ini harusnya sih udah mulai muncul ya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Fadli memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya Bu Lutfi. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas mengenai agility in adapting changes, di mana ini maksud dari webinar ini ialah memberi gambaran atau juga kita akan memberi saran kepada Bapak Ibu bagaimana sih agility mengenai untuk perubahan kita ke depannya, di mana sekarang ini situasi di dunia sudah mulai memasuki dunia cloud computing. Nah, untuk agenda kita di webinar ini, itu yang pertama kita akan membahas agility on cloud. Gimana sih agility yang di dunia cloud itu seperti apa? Kemudian kedua, gimana cara kita meng-approach untuk cloud transformation. Banyak juga perusahaan yang memang banyak yang belum siap lah untuk transformasi untuk ke cloud. Nah, atau ada juga beberapa perusahaan yang belum tahu caranya bagaimana pendekatan apa aja yang harus dilakukan. Nah, ini akan kita jelaskan sama-sama di sini. Kemudian yang ketiga ialah cloud solution. Yang cloud solution seperti apakah yang sudah inline dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang saat ini. Gitu. Baik, kita langsung masuk aja. Yang pertama mengenai agility on cloud. Jadi agility itu diambil dari kata agile yang artinya itu kurang lebih tangkas atau lincah dan gesit. Jadi untuk ke dalam bisnisnya itu, bisnis yang agile itu adalah bisnis yang dapat beradaptasi dengan cepat pada dinamika pasar. Jadi dia tak bisa berubah cepat tergantung pasar, kebutuhan pasar atau bagaimana situasi kondisi lingkungan pasar pada saat itu. Jadi, dan juga dia dapat meresponnya itu dengan cepat. Jadi tidak hanya berubah juga untuk lebih cepat, kemudian merespon dan fleksibel dalam permintaan dari pasar tersebut. Nah, jadi agility ini memang sangat penting di mana dunia sekarang ini sangat cepat berubah. Contohnya juga di dunia sekarang yang dimana kita mengalami masa di pandemi, di mana pasar sudah langsung banyak yang berubah, kemampuan masyarakat yang sudah berubah, dan juga kondisi masyarakat dan juga kondisi lingkungan yang sudah banyak berubah. Itu makanya di mana sekarang ini di tahun-tahun 2020, 2019, 2020, cloud ini dan transformasi cloud ini sangat banyak dibicarakan di masyarakat atau di dunia ini sekarang. Nah, jadi untuk bisnis agility itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dalam bisnis agility itu ada yang namanya tuh flexibility, di mana fleksibilitas tinggi yang ada di sebuah perusahaan. Kemudian ada juga dia itu fokus on time to value, di mana sebuah perusahaan
perusahaan yang sudah menggunakan business agility atau mempunyai agility yang tinggi, perusahaan itu hanya memikirkan value-nya atau seberapa cepat yang bisa mereka dapatkan. Jadi mereka nggak ada mikir-mikir lagi hal-hal yang tidak perlu dipikirkan untuk melakukan suatu tujuan tersebut. Kemudian apa yang bisa kita dapat dengan agility ini ialah sebuah inovasi, di mana inovasi ini sangat penting untuk sebuah bisnis untuk berjalan terus ke depannya. Dan inovasi ini sendiri itu tidak akan terjadi apabila kesibukan-kesibukan yang dilakukan oleh sebuah bisnis itu hanya berputar-putar di situ aja gitu. Dia untuk maintenance, untuk segala macam. Tapi inovasi ini tercipta apabila kita udah bisa melakukan atau melinkan atau merampingkan sebuah proses, di mana proses-proses yang tidak penting itu sudah kita rampingkan, sebuah proses yang itu sudah tidak perlu lagi, sudah kita tiadakan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal untuk sebuah analisa atau sebuah untuk kita bisa lihat untuk monitoringnya segala macam. Nah, jadi untuk dalam agility cloud itu berupa kemampuan untuk mendevelop secara cepat suatu sistem. Jadi untuk di cloud agility ini, di mana cloud sendiri ini merupakan sudah memberi sifat yang agile, di mana cloud ini sudah bisa di develop atau kita implementasikan secara cepat. Itu salah satu sifat dari cloud, di mana banyak semacam software service yang banyak sekarang ini ya implementasinya cuma singkat, sangat singkat gitu. Jadi kita bisa langsung menggunakannya, langsung mengimplementasikannya, langsung menggunakan dan mendapatkan hasil dari penggunaan sistem tersebut. Jadi dengan kalau agility ini, sebuah perusahaan itu dapat fokus pada kegiatan monitoring atau analisis, dan udah nggak lagi dia untuk memikirkan untuk di sini maksud pengadaan, provisioning, dan maintaining, di mana hal-hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh sebuah bisnis. Jadi mereka hanya memikirkan jalan aja terus, atau mereka hanya memikirkan ke depannya itu bagaimana. Jadi perusahaan itu nggak perlu lagi mikir maintaining untuk peralatan-peralatan atau infrastruktur dia, kemudian untuk pengadaan hal-hal yang tidak perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, jadi dalam agility cloud ini ada beberapa yang kita bisa achieve untuk saat penggunaan dari cloud ini. Yang pertama itu quicker time to market, di mana cloud computing ini membuat sebuah perusahaan itu mempersingkat waktunya untuk mendevelop, di mana bisa kita bandingkan dengan sistem-sistem yang terdahulu yang menggunakan tidak menggunakan cloud, itu proses development-nya atau proses dari implementasi itu sangat lama. Kemudian automated allocation of resource, di mana cloud computing ini mensimplify dari pengadaan atau hal-hal seperti data-database segala macam itu dimudahkan untuk restore atau menggunakan atau berpindah ke sistem yang barunya, seperti itu. Kemudian flexibility and scalability, di mana seperti yang kita tahu penggunaan cloud ini sangat fleksibel, dan juga scalability, di mana bisa merampungi kebutuhan perusahaan sebagaimana yang mereka butuhkan. Sebutuh apa perusahaan itu menggunakan sistem cloud computing, nah begitu pula kemampuan dari cloud tersebut. Kemudian adaptive auto scaling, di mana perusahaan ini sudah menggunakan, jika sudah menggunakan cloud, nah selanjutnya apabila untuk ada pengembangan segala macam itu bisa dilakukan secara cepat. Kemudian faster innovation, di mana yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi untuk segala macam proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang untuk development marketing segala macam itu sudah bisa kita integrasikan secara keseluruhan. Jadi seluruh departemen sudah terintegrasi sehingga bisa kita mendapat analisa dari suatu kegiatan tersebut, dan itu bisa menciptakan suatu inovasi-inovasi yang baru di dalam suatu bisnis. Nah, jadi faktor yang penggunaan dari cloud itu ada beberapa, yaitu untuk dari cost-nya memang sangat rendah, kemudian juga prosesnya untuk implementasinya juga untuk meminimize risk dan agility-nya, atau meminimize risiko-risiko yang lain. Jadi
perusahaan-perusahaan itu sebenarnya nggak terlalu melihat itu hal-hal yang tadi itu, tapi mereka itu lebih ke untuk menjadi goals-nya itu untuk menjadi top market position, di mana persaingan pasar ini sekarang sudah sangat tinggi, di mana banyak suatu produk yang mempunyai banyak produsen-produsen, sehingga mereka harus lebih berinovasi lagi, lebih bisa agile lagi untuk menghadapi customer yang ada di saat sekarang ini. Nah, bagaimana sih kita approach dengan cloud ini? Bagaimana sih apa-apa aja yang harus kita perhatikan, apa-apa aja yang harus kita lakukan? Jadi sebelumnya kita harus melihat dulu gimana untuk cloud computing adoption ini sangat berkembang pesat di saat tahun 2020 atau 2019 sampai sekarang, di mana banyak perusahaan-perusahaan juga seperti untuk software service itu udah banyak keluar, perusahaan-perusahaan IT segala macam itu sudah banyak mengembangkan sistem-sistem yang berbasis software. Nah, kita bisa lihat di sini di data McKinsey di tahun 2016 masih banyak untuk adopsi dari cloud ini sendiri masih sangat rendah di tahun tersebut. Jadi untuk median itu masih di sekitar 20%. Dan beberapa perusahaan-perusahaan sendiri yang masih belum sampai ke advance. Contohnya perusahaan-perusahaan insurance masih belum ke advance untuk penggunaan cloud-nya sendiri. Nah, bagaimana sih kita melakukan transformasi itu? Untuk yang pertama di side sourcing, kita harus melihat dulu partner. Biasanya kan penggunaan sistem itu menggunakan partner atau perusahaan-perusahaan yang bisa membantu untuk developernya. Jadi kita harus mendesain perusahaan-perusahaan teknologi cloud solution atau partner yang bisa membantu kita untuk menciptakan cloud yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Kemudian kita create public cloud model, operating model. Kita juga harus mempersiapkan kemampuan atau upskill dari karyawan-karyawan kita sendiri, bahwa juga kita harus sounding juga ke karyawan-karyawan kita bahwa kita sekarang ini menuju ke sistem cloud, di mana sistem ini bisa membantu pekerjaannya dan juga bisa membantu hasil, dan cloud ini juga bisa membantu dari C-level sendiri untuk mendapatkan data-data yang akurat dan data-data yang real time seperti itu. Kemudian legacy application remediation, di mana kita banyak nih biasa sekarang perusahaan-perusahaan sudah menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi atau mendevelop sistem-sistemnya sendiri. Nah, ini harus kita persiapkan juga bagaimana nanti ke depannya untuk disambungkan atau kita integrasikan dengan penggunaan cloud system tersebut. Kemudian yang terakhir, cultivating the right skill, di mana secara kita harus mendevelop aplikasi cloud itu secara betul dan secure, dan supaya lebih cepat itu seperti apa. Lanjut. Nah, ini ada gambar untuk strategi kita dalam transformasi ke cloud, di mana di sini strategi dan manajemen ini sebagai hal yang paling penting, dan di mana strategi ini harus mencakupi dari business domain adoption-nya, kemudian foundation capability-nya. Jadi yang pertama kita bahas dulu strategi dan manajemennya. Di mana di strategi dan manajemen ini kita mendefine, kita memanage, dan memplanning bagaimana kedepannya untuk penggunaan cloud-nya. Jadi di sini ada 2 poin, itu strategi and plan, di mana kita mendefine bisnis kita itu untuk cloud itu bagaimana, organisasinya bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum. Dan biasanya di sini ada, saya taruh di sini pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita jadikan sebagai pertanyaan kita ke perusahaan kita sendiri atau ke kita sendiri. Tipe-tipe apa aja, benefit apa aja yang untuk ke bisnisnya itu apa aja yang dibutuhkan, kemudian platformnya atau inovasi scalability-nya sebesar apa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua itu ialah program management and value assurance, di mana kita mengeksekusi dari siapa sih yang bisa melit dari suatu sistem program tersebut. Apakah kita harus membuat satu tim untuk develop, atau untuk tim untuk develop di cloud dari sebuah perusahaan tersebut. Itu yang harus kita perhatikan juga. Nah, yang kedua itu ialah business domain adoption.
di mana ini kita udah mentransform atau kita harus strategi kita mentransform atau bagaimana perusahaan itu lebih ke sistem di dalamnya, seperti itu, business transformation. Jadi di dalam ini kita sudah harus melihat atau mengidentify bisnis proses yang apa-apa aja yang kita perlukan untuk sebuah sistem yang kita menggunakan cloud computing. Dan kedua itu ya technical development and migration, di mana di sini secara teknik kita udah tahu nih bagian-bagian apa aja atau divisi-divisi apa aja yang akan berubah ke transformasi menjadi cloud. Nah, kemudian technical development, secara teknikal itu bagaimana? Apakah sebelumnya itu sudah ada existing application-nya? Apakah bagaimana kita untuk mentransisinya? Nah, itu seperti itu yang harus kita perhatikan juga. Nah, yang terakhir itu ialah foundational capability, di mana di sini lebih ke foundation capability dari cloud-nya sendiri, gitu. Jadi kita harus melihat mendefine di mana bagaimana skill atau kebutuhan dari cloud yang kita gunakan nanti itu kebutuhannya seperti apa gitu. Cloud yang kita gunakan itu atau sistem yang bakalan kita gunakan ini apakah user friendly kah ataukah sistem ini lebih ke advance-nya atau bagaimana. Dan itu kita harus sesuaikan juga dengan keadaan dari perusahaan. Kemudian risk and security management-nya. Yang kita harus perhatikan juga bagaimana sih untuk security-nya atau keamanan dari data-data yang akan kita sambungkan dengan cloud-nya. Kemudian cloud service and architecture-nya itu bagaimana kita mendefine atau standarnya, prosesnya, bisnis prosesnya dari proses dari sistem cloud yang kita gunakan nanti. Kemudian cost optimization, di mana kita di sini lebih ke partnership kita, ke cost dari partnership kita, apakah cost-nya ini bisa kita affordable kah, apakah terlalu tinggi dalam implementasi dari cloud computing. Nah, jadi tadi sudah disinggung sedikit mengenai cloud solution, di mana cloud solution di sini yang saya dan kita akan sampaikan itu mengenai SAP Business by Design, di mana SAP Business by Design ini sudah inline dengan proses atau sistem yang cloud butuhkan atau cloud butuhkan saat ini, di mana di SAP Business by Design ini juga sendiri diperuntukkan untuk mid-size company, di mana perusahaan-perusahaan menengah yang belum terlalu besar tapi ingin menjadi lebih besar lagi dengan secara cepat, itu sangat cocok dalam penggunaan SAP Business by Design. Jadi bisa kita di sini dan go live-nya dalam 3 bulan. Jadi untuk implementasi dari SAP Business by Design ini sangat-sangat cepat gitu. Dalam waktu kurun 3 bulan kita sudah bisa menggunakan dari sistem tersebut. Nah, dalam 3 bulan itu kan juga banyak proses yang kita kerjakan. Nggak mungkin dalam 3 bulan itu perusahaan kita stop aja. Tapi dalam proses implementasi dan development dari SAP Business by Design ini, perusahaan-perusahaan yang sedang develop itu tetap bisa langsung menjalankan proses bisnisnya secara normal. Dan ini bisa langsung dibantu secara bertahap ke Business by Design. Jadi secara bertahap kita akan langsung develop, kita langsung lakukan perubahan. Jadi tidak ada lagi namanya kayak menunggu-menunggu atau menggunakan jangka waktu yang lama untuk mendevelop suatu sistem untuk perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk usernya sendiri, sudah bilang tadi, itu dari 5 user, jadi dari 5 user ini bisa kita scalable. Contohnya mungkin untuk pertama kali kita menggunakan SAP Business by Design ini hanya 10 user saja, tapi ke depannya 10 tahun atau 5 tahun lagi udah mencapai 500 atau 100 user, itu sangat memungkinkan di SAP Business by Design. Nah, jadi untuk SAP Business by Design itu end-to-end cloud untuk solution yang end-to-end, di mana keseluruhan solusi ada di sini, bisa kita lakukan di sini. Yang pertama itu ya human resource atau financial, kemudian CRM, supplier, supply chain, project management, dan di bawah ini ada solution extension, di mana SAP Business by Design ini nggak menutup kemungkinan kita untuk melakukan inovasi lagi atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu bisnis itu seperti apa solusi yang dibutuhkan. SAP Business by Design itu bisa dapat langsung
mengimplementasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan dari suatu bisnis tersebut. Begitu. Nah, jadi perbandingannya apa sih, cloud, kenapa banyak yang cloud segala macam. Jadi untuk investment-nya di sini kita bisa lihat, investment-nya sendiri itu sangat rendah karena dari biayanya sendiri itu nggak tinggi seperti tinggi untuk yang on-premise, di mana on-premise ini itu kata lain kita membuat server sendiri segala macam, kita yang kontrol untuk servernya sendiri. Kemudian tuh setup time-nya itu low, dan itu sangat rendah, dan itu cuma waktu hanya dalam 3 bulan kita dapat menggunakan langsung sistem SAP Business by Design. Kemudian manageability-nya sangat rendah. Apa maksud rendah di sini ialah kita memanage-nya nggak terlalu begitu memanage sistemnya. Jadi kalau misalkan on-premise ini kita memanage-nya sangat tinggi, kita harus maintain servernya segala macam. Tapi kalau untuk SAP Business by Design itu user atau sebuah bisnis atau perusahaan itu hanya tinggal pemakainya saja gitu, update segala macam itu dari providernya semua. Dan dia scalability di mana bisa langsung secara instan bisa langsung berubah, di mana bisa kita tahu seperti cloud-nya agile, bisa berubah langsung dengan kondisi yang ada atau planning yang kedepannya bagaimana. Kemudian data security-nya nggak perlu diragukan lagi untuk SAP Business by Design. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja untuk materi dari Agile-nya. Kemudian nanti untuk slide dan mungkin bahan materi yang lain akan bisa kita kirimkan setelah webinar ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Lutfi. Baik, terima kasih banyak Pak Fadli atas pemaparan materinya. Wah, ini saya lihat di kolom chat, sudah banyak sekali yang bertanya. Nah, nanti akan dijawab satu persatu. Hanya saja saya juga mau mengundang salah satu narasumber tamu. Namanya Bapak Handoko, selaku General Manager dari PT Sumber Mega Jaya. Selamat siang Bapak Handoko. Halo, siang-siang semuanya. Bu Luffy siang, Pak Fadli siang, Bu Esther tadi, sama Bu Lili ya ketemu lagi, Bu. Siang-siang. Gimana nih kabarnya Pak Handoko? Wah, baik nih. Hari ini sih baik banget ya, karena dapat kesempatan bagus nih, bisa sharing di sini. Oke, nah ini ada sedikit tentang PT Sumber Mega Jaya. Nah, Pak Handoko boleh dong diceritain tentang Mega Jaya kepada Bapak Ibu semua peserta webinar? Siap. Ya, thank you Bu Luffy. Siang semuanya, Bapak Ibu sekalian ya, perkenalkan nama saya Handoko, General Manager dari PT Sumber Mega Jaya. Jadi, nah hari ini kebetulan kita ada siapin beberapa slide lah untuk bisa sharing tentang apa itu Mega Jaya. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar ya. Nah, jadi kita mau kasih lihat lah. Ini boleh tolong di next. Nah ini, jadi kurang lebih kita itu bisa dibilang importir sekaligus distributor. Jadi produk-produk untuk lifting equipment. Jadi bisa dibilang nih seperti alat angkat ya. Jadi kalau di konstruksi pembangunan terutama, kalau kita mau angkat beban yang 1 ton sampai 30 ton itu nggak mungkin pakai tangan. Nah itu pasti butuh alat angkat tuh. Nah alat angkat itulah yang disebut lifting equipment. Jadi ini general, luas banget sih. Jadi banyak macamnya dari yang kecil sampai besar sekali itu ada gitu. Nah kita ini sudah berpengalaman dari 1983. Jadi kalau dibayangin mungkin 35 tahun lah, seperti orang udah paruh baya lah kira-kira, udah dewasa banget nih. Nah ini kita selama 35 tahun itu benar-benar fokus di lifting equipment, jadi bisa dibilang tuh mungkin yang terlengkap juga ya di Indonesia ya. Jadi kita secara produk itu ada 3.000 SKU lebih, itu berbagai ukuran, berbagai merek, dengan 12 brand. Brandnya tersendiri itu ada dari Jepang, dari Taiwan, dan dari China. Oke, next. Nah, ini produknya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada lihat, atau mungkin pernah lihat, nah ini kebanyakan dipakai di area-area produk, ini ya, proyek lah, pembangunan lah, kayak misalnya
MRT atau mungkin di stadion. Jadi tempat-tempat yang memang tuh butuh angkat beban berat gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat ini kan katrol ya, bisa dibilang katrol kan, chain hoist. Ada yang manual, ada yang elektrik. Jadi yang di slide ini itu brandnya Toyo. Ini memang brand kita sendiri sih. Dan ini produk utama dari Toyo sendiri. Oke, next. Nah, ini juga sama brand kita, PowerTech. Tapi untuk PowerTech ini lebih banyak produknya itu wire rope ya. Wire rope itu kawat baja. Jadi kalau misalkan kita mungkin naik lift, gampangnya itu kan suka ada talinya. Nah, talinya itu yang disebut kawat baja atau wire rope. Biasa dipakai juga untuk kren. Jadi kalau misalkan alat-alat konstruksi besar, kendaraan besar yang ada krennya itu kan ada talinya kan. Kalau kelihatan dari jauh kan tali, tapi sebenarnya itu kawat baja. Nah, itu juga sama, kita ada menyediakan juga. Nah, kemudian ada yang namanya webbing sling, ya ini untuk alat angkat juga, tapi bahannya itu lebih ke polyester ya, dan ada rantai baja. Nah, ini dua produk utama kita lah, dua brand utama kita. Nah, kemudian ini klien-klien kita. Jadi klien-klien kita ini itu kita nggak hanya ke klien-klien di sini ya. Jadi kan kebanyakan mungkin ada yang proyek ya, tapi kita tuh juga jual ke reseller, kita juga jual langsung ke end user, ke pemakai. Jadi kita bisa dibilang tuh melayani ya dari A sampai Z. Mau yang ambilnya proyek, kita juga bisa, mau grosiran, mau sampai ke eceran, bahkan sampai ke mungkin yang cuma beli 1 piece, 2 piece juga kita layani. Oke, next. Nah, ini kalau tadi saya lihat sekilas kan temanya kan agile ya. Jadi ini nggak tahu kebetulan mungkin ya, budaya kita juga agile sih, cepat budaya kita tuh. Jadi ini memang agile ini sih kalau bagi kita nih mendarah daging. Jadi ini udah mesti kita pastikan tuh tiap hari tuh kita agile, kita tuh cepat gitu loh. Bahkan kita pakai sebagai budaya dan kita selalu sounding ini tuh ke semua karyawan kita, termasuk karyawan paling baru join juga sama ya. Jadi Mega Jaya ini kita punya visi itu menjadi market leader di bidang lifting equipment. Jelas kita tuh mau yang jadi terbesar, mau jadi terlengkap, kita maunya jadi nomor 1 lah di lifting equipment. Ya, tapi kita sadar untuk visi itu kan nggak mungkin cuma bisa di atas kertas ya. Jadi kita punya misi juga. Yang pertama itu misinya itu fokus di produk. Jadi kita pastikan kualitas produk kita itu pasti yang the best. Kita kasih harga yang terbaik, kita kasih stok yang paling lengkap. Yang kemudian juga kita juga percaya selain produk itu kita juga butuh pelanggan gitu kan. Ya nggak mungkin bisnis nggak ada pelanggan, nggak bisa kan, nggak bisa hidup lah. Jadi kita yakin pelanggan itu juga yang utama. Makanya kita memastikan pelanggan itu benar-benar tuh nyaman lah beli sama kita lah, repeat terus lah ibaratnya. Ya kan? Jadi kita mau pelanggan yang pasti happy, customer itu masih happy, positif. Nah, otomatis ya kita harus pastikan budaya kita sendiri tuh harus cepat melayani customer. Nggak boleh tuh kita tuh responnya lama, ya customer kecewa. Nah, makanya visi misi budaya ini tuh benar-benar kita terapkan di sehari-hari sih. Oke, next. Nah, ini untuk yang mau kenal lebih lanjut tentang Mega Jaya ya. Jadi kita ada lokasi offline store-nya di kalau orang sebutnya mungkin Glodok ya, Jakarta Barat. Itu ada tokonya di sana kalau mulai produknya langsung. Nah, ada juga gudang kita di industri dan di Jakarta Timur di Cakung. Nah, tapi kalau dari ya kondisi sekarang kita kan kebanyakan WFH ya di rumah semua kan. Nah, kalau kita mau lihat produk kita atau mau kenal lebih Mega Jaya itu juga bisa langsung scan barcode langsung ke website kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya sekilas ya tentang Mega Jaya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Handoko atas kenalannya tentang Mega Jaya. Nah, ini nyambung ya Pak sama tema kita pada hari ini, Agility in Adopting Changes. Nah, yang mana PT Sumber Mega Jaya juga sudah mengimplementasi SIP, benar kan ya Pak? Nah, aku mau tanya dong, sudah berapa lama sih PT Sumber Mega Jaya ini menggunakan SIP? Kita pakai SAP itu go live kan 2018 pertengahan. Berarti bisa dibilang 3 tahun ya pakai SAP. Oke, terus Pak, gimana sih SIP bisa membantu proses bisnis dari PT Sumber Mega Jaya? Boleh dong di-sharing ke peserta semuanya? Boleh banget lah. Maksud kalau enggak saya nggak hadir dong hari ini ya. Sharing nih. Jadi kalau SAP ini saya ngomong mungkin
before after lah ya, biar ada gambarannya. Jadi kan kalau ngomong SAP kan sebenarnya saya sendiri sih sudah pakai SAP itu lama. Dari 10 tahun lalu tuh saya ya tiap hari tuh ngurusin SAP gitu. Nah, cuma baru memang semenjak di Megajaya ini saya lihat SAP itu ada poin produk yang namanya cloud ya. Jadi dulu kan kalau SAP itu sesuai yang Pak Fadli tadi singgung, memang on-premise semua tuh. Jadi cost-nya udah tinggi banget, terus implementasi juga lama. Jadi jarang orang tuh mau pakai SAP gitu loh. Nah, cuma karena 3 tahun ke belakang itu kita lihat, wah ternyata SAP itu ada yang cloud-nya juga ya, dan ternyata cepet banget itu, nggak nyampe 3 bulan sudah bisa implementasi, dan fee-nya juga murah, jauh banget itu loh, cost-nya nggak segede on-premise. Nah, semenjak itulah kita coba lihat ini produk apa nih yang cloud ini bisa kita terapkan nggak. Nah, terus kita kontak lah B1, nah, kita coba approach, meeting, sampai sekarang sih cocok ya. Soalnya B1 sih support-nya oke banget sih. Jadi sebelum pakai SAP sendiri tuh kita sudah pakai program juga sebenarnya, tapi itu lebih ke arah customize sih. Jadi bukan produk jadi lah seperti SAP gitu loh. Produk-produk customize ini kan biasa kendalanya itu banyak bug. Jadi dan kalau ada banyak bug itu kadang ya di operasional itu nggak efektif jadinya. Jadi kalau kayak misalkan kita mau cek stok gitu loh. Kadang kan kalau banyak bug yang stoknya harusnya 100 bisa jadi ternyata cuma 80. Sudah di-input 100, wah ternyata double datanya jadi 200. Nah, hal seperti itu tuh kadang mengganggu banget gitu di operasional kita. Makanya sebelum pakai SAP itu kita tuh ada sistem sih, cuma ya nggak efektif lah, nggak efektif. Otomatis selain banyak bug, datanya juga nggak valid, ya kalau kita mau tarik laporan, tarik data juga kita jadi ragu kan, otomatis kita nggak berani nih, kita nggak berani bilang ini dapat dari sistem ini valid gak nih, bisa dipakai gak nih, kita jadi ragu. Otomatis tambah lagi manual, nah, akibatnya ya efek dominonya ya jadi lebih lama, pakai sistem bisa jadi nggak efektif. Nah, semenjak pakai SAP nih, kita baru berasa nih, oh ternyata memang ada perbedaan gitu. Nah, sedangkan kalau pakai SAP sendiri nih, kita ya minimal yang bug itu kita udah nggak ketemuin lagi sih. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Handoko atas sharing-sharingnya. Nah, ini sambil kita jawabin pertanyaan dari para peserta ya Pak. Ini sepertinya nyambung nih sama statement dari Pak Handoko. Ada pertanyaan dari Denny Rizky Ariesta. Katanya untuk perusahaan yang ingin mengimplementasi solusi ERP SAP bisnis seperti PT Megajaya, tentunya apa aja sih yang harus dipersiapkan Pak Fadli? Terus kira-kira modul yang tersedia, apakah customer bebas memilih modulnya atau harus membeli all-in modulnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini kita ke Pak Fadli dulu ya, Pak Handoko, untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan Pak Fadli. Oke, faktor yang menghambat ya. Bukan, maksudnya kira-kira kalau misalnya ingin mengimplementasi SAP, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Terus perusahaan yang mau mengimplementasi bisa milih modulnya nggak? Atau harus belinya all-in modulnya gitu, Pak? Oke, yang biasa untuk implementasi dari SAP-nya sendiri, yang harus dipersiapkan yang pertama ialah tujuannya, tujuan dari suatu organisasi di perusahaan itu memang benar-benar untuk mentransformasikan transformasi ke sistem SAP. Itu yang pertama, tujuannya harus sama semua. Kemudian kita juga harus melihat dari proses bisnisnya. Jadi apa-apa aja sih yang akan kita gunakan atau proses bisnis bagaimana yang kita akan gunakan untuk menggunakan SAP. Nah, ini biasanya juga dibantu oleh konsultan-konsultan dari partnernya. Contohnya dari Beyond Solution, kita punya konsultan yang bisa mensuggest juga dan membantu juga untuk proses implementasinya gitu. Jadi ada juga beberapa yang memang mau pakai sistem aja gitu, tapi kan nggak tahu apa-apa nih. Nah, itu bisa kita bantu proses implementasi dari kesiapan karyawannya, kemudian dari kesiapan untuk proses bisnisnya yang efisien itu seperti apa. Nah, itu biasanya kita akan bantu langsung, dan biasa kita langsung buatkan meeting untuk perusahaan tersebut. Nah, untuk modul-modulnya ini juga
biasanya itu sesuai dengan kebutuhan dari si perusahaannya. Biasanya juga partner atau kita dari Iwan itu mensuggest modul-modul apa aja yang bisa kita pakai atau yang bagus kita pakai, dan biasanya juga sesuai dengan kebutuhan dari si level ya. Biasa si levelnya ingin melakukan biasanya melakukan atau mereport segala macam hal-hal terkait dengan data-datanya. Nah, dari situ kita bisa tahu nih kebutuhannya itu seperti apa. Oke deh kalau begitu. Nah, terus sebelum kita beranjak ke menjawab pertanyaan yang lain, aku juga mau mengingatkan nih, ada untuk mengikuti acara giveaway, Bapak Ibu juga harus mengisi feedback form yang akan operator kasih linknya di kolom chat. Nanti minta tolong untuk operator memberikan link feedback formnya ya, atau Bapak Ibu juga bisa langsung scan barcode yang ada di layar. Kalau misalnya menggunakan laptop bisa langsung scan barcode-nya dengan menggunakan handphone. Mohon dibantu juga untuk operator tulis linknya di kolom chat ya, supaya Bapak Ibu peserta webinar nih bisa lebih mudah untuk mengisi feedback formnya. Begitu. Baiklah, ini kita sambil menjawab pertanyaan dari para peserta. Ini banyak banget nih yang bertanya. Tapi sebelumnya aku juga mau tanya sama Pak Handoko. Pak Handoko, kalau implementasi SIP di Mega Jaya, kalau dari tadi kan Bapak udah bilang bahwa sangat efisien ya penggunaan SIP ini. Nah, menurut Pak Handoko, untuk implementasi di Mega Jaya, untuk keamanan datanya yang Bapak rasakan setelah implementasi gimana sih? Terus, apakah Bapak juga bisa sharing-sharing nih? Maksudnya, kira-kira keuntungannya apalagi sih saat sudah menerapkan SIP di perusahaannya Bapak? Boleh dong Pak Handoko sharing-sharing lagi, silahkan Bapak. Pertanyaan ya tadi ya. Pertama kan masalah Iya. otorisasi datanya ya. Mhm. Yang data sama yang kedua itu benefitnya apa lagi ya. Betul. Nah, yang pertama ini masalah data sih itu jadi concern kita sih jujur. Jadi sebelum pakai SAP itu kan em, bisa dibilang sistem kita pakai itu hanya fokus di stok. Jadi memang customize sistem yang dipakai untuk mendata stok aja, stok gitu loh. Karena kan SKU kita banyak, jadi kendala kita tuh awalnya tuh kan masalah stok. Nah, cuma makin berjalan memang kita sadar nih data-data yang sudah diinput itu kan berharga ya, nggak boleh semua orang tuh bisa akses gitu loh. Nah, sampai di titik itu kita juga lihat, oh ternyata ini kelemahan nih kalau misalnya kita cuma fokus di sistem yang untuk stok saja, otomatis kan otorisasinya itu belum tentu ada, settingannya juga nggak ada gitu kan. Paling gampang kita membatasi akses lah, misalkan orang gudang itu nggak boleh lihat harga, misalkan harga modal kan. Nah itu nggak bisa kayak begitu. Gitu loh. Harus harus by request lah di custom dulu. Hal seperti itu kadang tuh membuat kita tuh jadi ya kadang-kadang terpikir ada apa yang perlu dijaga baru kita request gitu. Jadi lambat kan. Nah kalau misalnya di SAP sendiri kan memang pas kita pakai dari hari pertama itu kan sudah ada settingannya. Sudah memang dikasih autorisasi kita bisa set kan, bisa tentukan. Bahkan seingat saya tuh pada saat pertama kali go live di 3 bulan pertama itu kita udah harus diminta menyediakan kayak matriksnya gitu loh. Kayak misal petanya nih usernya nanti berapa banyak, kemudian masing-masing user boleh akses menu apa saja gitu loh. Jadi kan nggak hanya kita pakai sistem, nggak hanya kita tuh bener-bener cuma oh udah beli nih pakai nih gitu. Kita bener-bener tuh harus ngelewatin proses seperti itu dulu gitu tuh. Jadi kayak difilter dulu lah datanya. Nah, hal itu yang membuat kita tuh makin yakin, makin pede nih, oh ternyata ini loh kalau misalnya pakai sistem, itu nggak cuma sekedar dipakai buat input, tapi juga banyak hal-hal yang kita mesti pertimbangin dari awal. Itu menjawab yang pertama ya. Oke, Pak. Jadi kalau untuk data sih, kita trust sih, kita jadi lebih, ya tidur tenang lah istilahnya lah, gitu loh. Nah, kalau untuk yang kedua mengenai benefit ya, benefit selain yang saya sebutkan tadi, ada apa lagi nih kita rasain? Banyak sebenarnya sih, banyak. Cuma yang paling saya rasakan atau kita rasakan ya,
itu pasti bug. Yang pertama bug. Jadi bug itu udah nggak ada lagi. Kalau dulu itu hampir tiap hari ada aja bugnya. Yang setelah pakai SAP itu udah nggak ada. Terus yang kedua yang mungkin saya mau sharing ya itu lebih ke arah kayak mungkin kan banyak orang yang pakai SAP itu mungkin belum ada gambarannya. Kita juga sama, pada saat kita terapkan itu kan kita nggak kebayang apakah bisa kita pakai maksimal gitu, efektif nggak gitu. Karena kan secara sistem itu kan jauh ya, SAP kan lebih kompleks. Nah, secara UI interface juga lebih kompleks. Nah, jadi mungkin di tahap tahun-tahun pertama atau bulan-bulan awal itu, 6 bulan pertama lah, itu kita tuh lebih banyak belajar sebenarnya. Tim kita tuh lebih banyak belajar SAP itu apa, oh menunya seperti ini, cara inputnya seperti ini gitu kan. Jadi lebih ke adaptasi. Nah, cuma setelah masuk ke tahun kedua, nah kita baru benar-benar berasa benefitnya sebenarnya. Jadi benefitnya itu apa? Kayak contoh misalnya begini, sistem yang sudah diinput rapi, datanya valid, itu kan pasti kita akan bisa olah. Nah, pada saat di bulan-bulan awal, itu kan data yang diinput kan baru-baru sedikit, lebih ke arah penyesuaian cara input gitu loh, penyesuaian pemakaian. Tapi kalau di tahun kedua, kita sudah dapat data utuh nih ibaratnya nih, oh 1 tahun data tuh ada. Nah, dari situlah kita tuh berasa, oh inilah gunanya data nih. Setelah 1 tahun sudah ada, komplit, bersih, valid, nggak ada bug, kita bisa pakai data ini untuk keputusan kita. Jadi kayak contoh misalnya kita mau lihat lah secara tren penjualan, mana nih produk yang paling oke, ya kan? Atau mana nih kira-kira nih berkontribusi tinggi nih di gross profit-nya lah, lebih untung lah. Mana customer yang lebih bisa kita prioritaskan dan seterusnya gitu. Nah, hal seperti itu tuh kita bisa apa ya dapat secara cepat gitu loh, agile kalau kita pakai SAP. Nah, itu yang kita nggak dapat tuh benefitnya tuh pada saat kita pakai sistem yang sebelum SAP ini. Nah, itu yang menurut kita sih lumayan penting ya, karena kan kondisi sekarang ya kalau kita nggak pakai data kan kita pasti ragu terus kan untuk take decision dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, wah, benar-benar luar biasa ya Pak, ternyata untuk hasil dari implementasi SIP ini. Nah, sebelum kita beranjak ke pertanyaan yang lain, ini benar-benar banyak banget loh yang antusias bertanya tentang SIP dan juga ada yang mau nanya juga nih Pak tentang Mega Jaya. Nanti aku share ya pertanyaannya ke Bapak Handoko. Sebelumnya aku juga mau ngingetin kepada Bapak Ibu, bagi yang belum follow B1 Solution di Instagram, ayo follow dulu yuk. Karena ini menjadi salah satu syarat supaya Bapak Ibu bisa memenangkan giveaway dari acara webinar ini. Dan juga selain untuk follow di Instagram, Bapak Ibu juga bisa langsung mengabadikan dan tag di Instagram Story, lalu tag ke @B1Solution. Jangan lupa Bapak Ibu juga harus mengisi feedback form yang linknya sudah tersedia di kolom chat. Yuk Bapak Ibu langsung isi feedback form yang ada di kolom chat, lalu abadikan momen tag dan juga follow Instagram @B1Solution. Pak Handoko, Mega Jaya punya Instagram juga nggak sih? Ya dong. Nanti di Apa tuh Pak? Follow dong. Mega aja dapat nanti di sosial. Oke, jangan lupa selain follow Instagram B1 Solution, Bapak Ibu juga bisa follow IG-nya Mega Jaya ya. Pak, jangan lupa dong di chat di kolom chat supaya Bapak Ibu yang lain yang penasaran nih sama Mega Jaya bisa langsung lihat-lihat di Instagram gitu. Oke. Sekali lagi aku mau ingetin Bapak Ibu jangan lupa ya untuk isi feedback form karena itu juga merupakan salah satu persyaratan supaya Bapak Ibu bisa memenangkan giveaway pada acara webinar kali ini. Nah, aku lihat-lihat nih untuk pertanyaannya. Tadi udah kita ngomongin tentang safety. Kira-kira aman nggak sih kalau kita pakai cloud? Ini mudah-mudahan juga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Lalu aku mau bacain pertanyaan dari siapa ya? Anang kayak cocok yang pertama untuk agile itu bagaimana praktiknya. Boleh. Boleh. Silakan kita bacain dulu kali ya pertanyaan dari Bapak Nanang PT Adiagraha. Katanya, ini ada 2 pertanyaan. Katanya, apakah organisasi siap untuk mengubah semua departemen SDM, operasi, rilis, QA, and group proses untuk mendukung pola pikir agile and praktiknya agile? Apakah yang kedua,
Apakah agile management siap menunggu hingga tim mencapai tahap kinerja setelah transisi dilakukan? Baiklah, pertanyaan ini mau Pak Fadli jawab ya. Mungkin lebih cocok ke Pak Handoko karena dari perusahaan Pak Handoko sendiri udah mengimplementasikan agile itu seperti apa gitu. Kita bisa langsung tahu bagaimana sih Boleh. agile itu ke perusahaan seperti apa. Oke deh, Pak Handoko gimana nih? Boleh dong di-sharing untuk menjawab pertanyaannya Pak Nanang? Oke, sorry, pertanyaan boleh tolong diulang nggak tadi? Oke, ada dua nih Pak. Katanya yang pertama, apakah organisasi siap untuk mengubah semua departemen SDM, operasi, rilis, QA, hingga grup proses untuk mendukung pola pikir agile and praktiknya agile? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah agile manajemen siap menunggu hingga tim mencapai tahap kinerja setelah transisi dilakukan? Gimana Pak Handoko? Mungkin yang pertama ya, pertama itu kan siap apa enggak untuk ke semua divisi atau semua karyawan lah ya, agile itu. Kalau dari kita sih memang dari awal itu budaya kita udah agile kan, cepat ya. Jadi, mau nggak mau semua karyawan itu memang harus agile sih, itu memang udah jadi pondasi kita. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya secara konteksnya ya, kita selalu pastikan tuh semua karyawan tuh harus cepat dalam memberikan respon. Jadi kalau misalkan kita, misalnya chat internal, kita ada koordinasi, ya misalnya sales atau gudang, nah itu nggak boleh tuh responnya lama gitu tuh. Jadi termasuk ke customer, jadi nggak cuma di internal, customer, internal, dan seterusnya. Nah, hal seperti itu yang membuat ya mau nggak mau memang harus agile, harus dipaksakan agile. Jadi kalau kita lihat sih, biasanya kan kalau kita perusahaannya itu memang nggak terbiasa untuk agile atau cepat, mungkin agak perlu waktu ya untuk merubah. Karena kan kata agile itu kan bukan sekedar kayak SOP gitu yang bisa langsung diputusin dan jalan hari ini. Itu kalau kita lihat tuh lebih ke arah budaya sih. Nah, kalau budaya sendiri itu kan nggak bisa cepat, biasanya tuh perlu waktu gitu loh untuk menyesuaikan. Apalagi karyawan baru masuk gitu kan. Nah, cuma ya itu yang jadi tugas kita di manajemen itu untuk pastikan ya kita sendiri juga mesti cepat gitu loh. Kalau kita dari atas juga cepat, otomatis ya turun ke bawah juga akan cepat gitu. Harapan kita sih begitu. Oke, terima kasih Pak Handoko atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Nanang ini bisa menjawab pertanyaannya ya Pak. Lalu aku mau lihat pertanyaannya lagi dari hmm, nih ada pertanyaan dari Teddy Handoko Len. Ini sepertinya udah ada yang dijawab bahwa memang aman ya untuk menggunakan cloud. Lalu ada pertanyaan lanjutannya nih, bagaimana strategi antisipasi terhadap cyber attack dan integrasinya terhadap software yang open platform? Dari Pak Handoko atau Pak Fadli ada yang mau menjawabnya? Oke, jadi untuk security dari cloud sendiri ya. Mhm. Jadi biasanya itu untuk penggunaan cloud, sistem penggunaan cloud itu sebenarnya di dalam realitanya sangat kecil untuk kayak di cyber attack atau segala macam. Peluangnya kecil gitu. Kalau ada pun pasti ada suatu oknum seperti itu. Nah, dan dari cloud-nya sendiri itu sebenarnya untuk di SAP Business by Design itu udah terlisensi ya untuk keamanannya. Dan juga pastinya dari cloud ini pasti ada namanya backup datanya. Jadi setiap beberapa kurun waktu nanti kita data itu akan selalu di backup gitu dan di backupnya juga di cloud. Jadi untuk keamanannya, untuk cyber security-nya itu udah pasti nggak perlu diragukan lagi. Oke, terus terima kasih Pak Fadli atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Pak Teddy. Nih, aku juga mau lihat pertanyaan ini banyak banget sih. Mungkin Pak Fadli juga mau pilih-pilih pertanyaan boleh loh, atau Pak Andoko juga mau pilih-pilih pertanyaan juga boleh. Ini aku sambil melihat-lihat nih. Terus ada pertanyaan, pilih yang mana ya? Nih, ada pertanyaan dari Ardi
SPIN. Tadi dijelaskan terkait cloud compare antara on-premise dan cloud. Jika ada kebutuhan untuk migrasi dari on-premise ke cloud, apa saja yang harus kita persiapkan, baik dari sisi on-premise juga apa yang harus diperhatikan dari sisi cloud saat merencanakan migrasi. Gimana nih, Pak Fadli? Untuk melakukan migrasi. Jadi kita juga di B1 itu ada namanya BHCP, di mana itu untuk ya kita mengerti bahwa ada perusahaan yang memang mau upgrade ke cloud ya. Jadi kita juga menyediakan program di mana ini program untuk perusahaan-perusahaan yang mau migrasi dari on-premise ke cloud. Nah, untuk hal-hal yang dipersiapkan itu nggak terlalu banyak karena juga data yang dari servernya itu dan sistemnya itu kan tetap sama, tapi hanya penyimpanannya aja sih yang berbeda begitu. Tapi untuk sebenarnya kesiapannya itu lebih ke biaya aja sebenarnya sih, lebih banyak. Dan yang untuk Oke. diperhatikan untuk merencanakan lebih ke cloud, ya lebih ke karyawannya sih ya. Sebelumnya memang ada IT yang integrated untuk proses sistem di servernya. Nah sekarang kan udah cloud tuh udah nggak ada lagi. Nah, lebih ke sistem manajemen cloud-nya gitu. Itu aja. Oke, Dan baik. biasanya juga untuk cloud itu partner atau dari sistemnya sendiri itu yang maintenance segala macam. Jadi untuk pengguna dari sistem tersebut hanya tinggal menggunakannya aja. Oke, terima kasih banyak Pak Fadli atas jawabannya. Mudah-mudahan juga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Salahuddin Zanari. Katanya, ini mau tanya sama Pak Handoko, apakah di Mega Jaya SAP-nya banyak modul add-on, misalnya POS atau Sales Mobile? Kalau ada kasus untuk integrasi dengan sistem lain, misalnya aplikasi timbangan, mekanisme seperti apa sih Pak yang diterapkan? Oke, Gimana nih Pak Handoko? thank you Pak pertanyaannya. Saya sih lagi baca juga nih. Jadi pertanyaan pertamanya kan tentang apakah pakai POS ya atau sales mobile ya. Ini jawabannya enggak sih, kita nggak pakai. Jadi em, ki- kita sih pernah berencana untuk pakai, tapi kelihatannya kita belum perlu lah gitu loh. Kita lebih ke arah mungkin nanti integrasi dengan marketplace sih. Jadi kan POS itu kan lebih ke arah walk-in ya. Sedangkan kita lihat kan arah walk-in itu tuh makin lama kan arahnya kan ke online ya. Jadi offline itu berkurang gitu. Otomatis yang kita lebih prioritaskan tuh adalah integrasi ke online-nya sendiri gitu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk aplikasi seperti timbangan, apakah ada integrasi seperti aplikasi timbangan, terus kalau ada mekanisme seperti apa yang diterapkan? Ini juga kita nggak pakai, karena untuk secara data, timbangan sendiri kan untuk masa data kita sih ya, untuk data berat ya, itu kita datanya kebetulan udah komplit, udah banyak, jadi kita sudah ada di SAP sih, jadi kita nggak perlu lagi aplikasi seperti timbangan. Semoga menjawab ya Pak Zahari. Oke, terima kasih banyak Pak Handoko atas sharingnya. Terus aku mau jawab, maksudnya membacakan pertanyaan dari Bapak Rusdiansyah dari PT PGW. Katanya, kalau kita ingin menerapkan SIP, apakah kita bisa pilih modul? Ini kayaknya pertanyaannya mirip ya sama yang tadi. Boleh dong dijelaskan kembali Pak Fadli? Kita bisa pilih modul yang pengen kita gunakan aja atau harus sepaket. Oke. Untuk reminder Bapak Ibu ya yang mungkin ingin juga mengimplementasikan SIP seperti Mega Jaya gitu. Nah, jadi dalam implementasi dari sistem SAP ini, jadi sebelum kita mengimplementasikan, kita tentunya pasti mengadakan diskusi dulu nih untuk bisnis prosesnya. Kebutuhan dari perusahaan Bapak ini butuhnya apa-apa aja, proses bisnis apa aja, modul-modul apa aja yang digunakan. Nah, dari SAP Business by Design ini, sebenarnya keseluruhan solusi itu sudah ada,
tergantung dari kebutuhan dari penggunanya, mau menggunakan yang mana. Nah, jadi itu keseluruhannya sebenarnya Bapak Ibu sudah dapat. Tapi kalau hanya menggunakan yang bagian beberapa modul saja, karena ada beberapa user yang hanya beberapa user yang menggunakan, itu nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya potensinya masih ada, tapi istilah kita hide dulu lah, atau kita akan gunakan ke depannya nanti. Tapi secara keseluruhan, Bapak Ibu sudah dapatkan semua solusinya. Oke, Pak Fadli. Pak Rusdiansyah juga nanya nih, katanya, apa sih perbedaan SEP Business One dengan SEP by Design? Apakah dibuat hybrid antara on-premise atau cloud? Oke, perbedaannya itu untuk SAP Business One merupakan SAP yang berbasis on-premise, begitu. Jadi kalau untuk produk dari SAP Business by Design itu cloud, itu sih bedanya. Dan juga dari range untuk solutionnya. Sebenarnya solusinya sih kalau di Indonesia sih sama-sama, kebutuhannya sama, tapi SAP Business One ini lebih ke small medium, dan untuk SAP by ID itu ke medium enterprise. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, aku masih mau ngingetin nih kepada Bapak Ibu peserta webinar, bagi yang masih belum follow Instagram @b1solution, yuk follow sekarang karena itu menjadi salah satu syarat Bapak Ibu untuk memenangkan giveaway. Nah, jangan lupa juga untuk abadikan momen webinarnya. Bapak Ibu bisa langsung Instagram story lalu tag ke @b1solution. Boleh juga loh kalau mau follow @megajaya.co.id, lalu tag di Instagram Story untuk mengabadikan momen webinar ini. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu yuk isi feedback form. Linknya sudah ada di kolom chat ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung klik dan juga isi feedback form. Karena yang tadi udah aku sebutkan, aku ingatkan untuk follow, untuk mengikuti webinar dari awal sampai akhir, terus juga harus isi feedback form, itu merupakan salah satu ketentuan Bapak Ibu untuk bisa memenangkan hadiah giveaway dari B1 Solution. Oke deh, nah ini benar-benar banyak banget ya. Aku ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya seputar SIP dan juga seputar PT Mega Jaya. Oke, aku mau bacain kira-kira 3 pertanyaan terakhir ya. Nanti bagi pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Fadli maupun Pak Handoko, Bapak Ibu bisa mendapatkan jawabannya di Instagram kami @b1solution. Tenang aja, semua pertanyaan Bapak Ibu tentang apa sih SEP by Design dan juga gimana sih kalau mau implementasi, tenang aja, semuanya pasti akan dijawab pertanyaannya. Jangan lupa makanya follow dulu nih Instagram B1 Solution. Nanti kita jawab Q&A di situ. Pantengin terus ya untuk Instagramnya B1. Oke, terus aku mau bacain 3 pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan dari Bapak Bagas Rudi, PT Wisma Kartika. Katanya, untuk sektor bisnis yang dapat menggunakan solusi SIP ini, apakah banyak? Apa aja sih? Atau mungkin hanya perusahaan industri tertentu seperti industrinya perusahaan Pak Handoko nih, Mega Jaya. Gimana sih Pak Fadli? Boleh nggak di-sharing? Oke. Jadi untuk solusi dari SAP ini itu bisa dibilang menyeluruh untuk keseluruhan industri ya. Jadi dari industri manufacture, kemudian trading distribution, kemudian perusahaan service, itu semua bisa menggunakan sistem SAP, Business by Design. Selama ada proses bisnisnya, dan proses bisnis itu keseluruhan itu bisa kita otomasikan di SAP Business One, seperti itu, atau SAP Business by Design.
begitu. Dan kita juga udah banyak dari B1 Solution, udah berbagai macam segmen industri, dan juga kita juga udah banyak dari ya, kita tahu tiap industri punya problem-problem yang berbeda-beda ya, dan itu alhamdulillah kita B1 Solution bisa membantu kebutuhan-kebutuhan dari beberapa segmen-segmen industri yang berbeda-beda. Jadi untuk sistem ini memang bukan dibutuhkan untuk sebuah segmen industri atau mungkin manufaktur aja enggak, tapi secara keseluruhan. Oke, terima kasih banyak Pak Fadli. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Halason HS Simanjutak SKF. Katanya, apakah ada sesi trial untuk SEP by Design? Gimana nih Pak Fadli? Atau mungkin Ibu Lili juga mau kasih jawaban? Boleh banget Bu Lili. Gitu. Gimana? Dari Pak Fadli dulu deh. Pak Fadli, gimana nih? Atau mungkin Boleh dari Bu Lili langsung jawab untuk trial. Halo, iya, sorry, saya lompat-lompat. Sebentar. Oke. Untuk apa ya, Mbak Lucy? Pertanyaannya untuk yang by the trial ya? Iya, betul Bu. Gimana nih Bu? Ada nggak sih sesi trial? Oke, untuk trial sih sebenarnya bisa di-request ya dari customer ke B1 Optima. Cuma memang kita pasti akan meminta lebih requirement yang customer inginkan atau kita akan berikan secara general. Dan biasanya pun kalau mau demo akan ditemani oleh partner, jadi nggak bisa customer sendiri. Oke. Karena kalaupun jadi gini, mungkin kayak produk lain pun nggak cuma SAP ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan sesuatu yang trial tanpa di guidance oleh yang dengan partner, nanti Bapak Ibu akan bingung. Aduh, saya harus masuknya kemana nih? Saya harus klik yang mana nih? Terus nanti kalau saya salah klik, apa yang akan terjadi nih? Nah, seperti itu kita untuk meminimais hal-hal tersebut. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu jika tertarik dengan produk Business by Design, Bapak Ibu bisa menghubungi B1 Optima secara langsung karena mereka adalah partnernya SAP yang sudah disertified, dan Bapak Ibu akan bisa mendapatkan penjelasan lebih detail. Jadi nggak cuman tahu, oh ini adalah produk SAP, oh ini runningnya on cloud, tapi dalamnya kalau nggak dijelaskan oleh partner yang sudah certified by SAP itu akan kesulitan nanti Bapak Ibu, jadi nanti tambah bingung. Kita nggak mau customer jadi bingung. Oleh karena itu B1 yang akan membantu hal tersebut. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, bagi perusahaan Bapak Ibu yang udah berminat nih, pengen implementasi SAP by Design tapi mau trial dulu, bisa langsung hubungi B1 Solution. Nanti akan kami bantu untuk sesi trialnya ya, seperti yang tadi udah dijelaskan Ibu Lili. Terima kasih banyak Ibu Lili atas jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab nih pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar. Gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir ya, yang akan kita jawab pada sesi webinar kali ini. Oke, sebentar. Nih banyak banget nih yang bertanya, tapi tenang aja, bagi pertanyaannya yang masih belum dijawab, akan kami jawab di Instagram B1 Solution. Makanya Bapak Ibu jangan lupa, ayo follow Instagram B1 Solution, supaya bisa dapatkan update terbaru dari B1 Solution, kira-kira apa aja sih. Gitu. Terus pertanyaannya, kira-kira jawabannya apa ya? Ayo, bagi yang belum follow, yuk follow sekarang. Pertanyaan dari siapa nih, Pak Fadli? Mau pilih juga nggak ya? Terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir yang saya lihat di terakhir di sini ya.
untuk license untuk SAP Business by Design. Jadi untuk license-nya ini itu Business by Design minimal 5 license atau bisa dibilang 5 user. Di user ini yaitu pengguna dari sistem tersebut. Dan 5 user ini merupakan minimalnya. Jadi untuk menggunakan sistem SAP Business by Design itu minimal 5 user. Gitu. Dan usernya sendiri itu berapa usernya atau dari divisi-divisi apa aja, itu sebenarnya biasanya dari perusahaan maunya gimana, dan kita juga sebagai partner biasanya juga mensuggest untuk kebutuhan dari usernya itu berapa. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Fadli atas sharing-sharingnya. Juga aku mau ngucapin terima kasih pada Pak Handoko yang sudah berkenan hadir dan juga sharing-sharing nih mengenai SIP dan juga implementasinya di Peta Sumber Mega Jaya. Terima kasih banyak Pak Handoko. Oh iya, Pak Handoko terakhir nih. Aku mau tahu dong kesan pesan dari Pak Handoko setelah menggunakan SIP. Mungkin mau di-sharing juga kepada teman-teman terakhir nih sebelum kita mengakhiri webinarnya. Oke. Ya, thank you Biwan sih kesempatannya. Kita yang thank you sih ya. Jadi bisa sharing hari ini. Ini saya sih sambil liatin pertanyaan tuh sebenarnya banyak yang nanya tentang kendalanya kita sih ya, PT Sumber Mega Jaya pada saat implementasi SAP. Nah, mungkin saya coba jawab yang ini ya, pertanyaan ini ya. Boleh Pak, monggo. Aku bisa wakili. Jadi mungkin kalau misalkan kendala, saya kurang paham apakah Bapak Ibu sekalian itu memang di kondisi yang belum pakai sistem atau sudah pakai sistem tapi bukan ERP atau bukan SAP, atau mungkin pernah tahu SAP gitu loh. Cuma saya generalisir lah, saya anggap mungkin kita semua belum pakai SAP di sini kan. Nah, biasa yang kendala yang kita rasain ya, kalau dari Megajaya sendiri itu mungkin mindset-nya sih ya. Jadi kan SAP ini sendiri, mungkin kalau secara harga kita compare sama produk yang lain, sistem yang lain itu tanda kutip mungkin lebih mahal gitu. Tapi biasanya tuh harga yang lebih mahal itu pasti ada kualitas yang kita dapat kan. Jadi kalau memang Bapak Ibu sekalian itu memang di levelnya owner atau manajemen ya, atau mungkin manajer ya, itu dari pengalaman kita sih ya, itu yang mesti dipersiapkan tuh sebenarnya tuh lebih ke mindset sih gitu loh. Jadi kita harus paham bahwa SAP itu tuh investment sebenarnya, bukan cost. Biasanya kan orang kan lihat IT itu sebagai cost gitu loh. Wah, kayaknya mahal nih produknya nih, keluar duit segini nih, dapatnya cuma buat input, sama aja kan, pakai limuran bisa. Tapi kadang tuh banyak hal yang kita tuh nggak bisa dapetin kalau misalnya kita pakai produknya itu yang abal-abal tanda kutip gitu loh. Kan kita soalnya kita sendiri pengalaman gitu kan. Nah jadi kalau pakai SAP itu kita tuh harus lihat tuh ini tuh kan buat jangka panjang long term ya. Karena kalau kita input data itu kan nggak bisa nih kita bisa pakai setahun, besok kita ganti lagi, kita switch lagi, tahun ketiga kita switch lagi. Kalau kita konsepnya seperti itu, nanti kita akan lose datanya gitu loh. Data yang di sistem lama nggak bisa dipindah ke sistem yang baru kan. Nah, otomatis kita harus lihat membeli sistem itu tuh seperti kita beli rumah gitu loh. Kita akan tempatin ini tuh lama gitu. Kita akan collect datanya itu bertahun-tahun gitu loh. Hanya untuk mendapatkan insight gitu kan. Jadi bisa jadi kayak sekarang kita udah jalanin 3 tahun, kita udah collect data 3 tahun. Tapi 3 tahun data ini tuh paling kalau kita olah itu dapat insight untuk 1 tahun ke depan, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita baru pakai sistem setahun gitu. Jadi kadang hal seperti ini tuh yang kita mesti pastikan itu kalau kita memang mau pakai SAP itu sebenarnya kita tuh lagi invest gitu untuk masa depan kita, masa depan perusahaan gitu. Jadi ada hal-hal yang kita nggak bisa dapetin sebenarnya kalau misalnya kita pakai programnya itu ya sekedar murah atau misalnya sekedar ya kayaknya nih katanya bagus tapi nggak proven gitu loh. Kalau SAP kan kita lihat udah proven kan, udah dari saya tahun 1950-an malah kan udah lama banget gitu kan, dan dipakai di perusahaan besar gitu. Makanya itu juga salah satu pertimbangan kita kenapa awalnya pakai SAP. Tapi kalau untuk kendala teknisnya sendiri ya selain mindset itu lebih ke arah kayak SDM sih. Jadi kalau misalkan kita pas implementasi itu kan staff-staff kita tuh kebanyakan mereka tuh terbiasa nginput sistem yang mudah, simple gitu loh. Pada saat masuk SAP kan mungkin secara tampilan dia lebih kompleks, tapi sebenarnya field-nya saya sih nggak begitu beda jauh gitu loh. Nah, butuh ditemanin sama partner yang memang juga proven kalau kita lihat ya. Makanya kenapa kita tuh pilihnya B1, karena jujur nih kita nih sebelum pilih kan kita pilih produk ya SAP. Kemudian kita juga mesti cari dong partnernya siapa nih, konsultannya siapa nih bisa implementasi ya kan.
kita juga maunya implementasi ya berhasil go live gitu, jangan sampai nanti molor ya atau nggak jadi gitu kan. Jadi kita tuh kalau misal secara teknis kita tuh pasti butuh support yang oke gitu. Jadi kendalanya itu tuh mungkin ya lebih ke arah apakah konsultan kita ini tuh bisa menemani kita nih pada saat kita go live gitu loh. Kalau ada kendala mereka bisa support nggak, bisa siap nggak, bisa cepat nggak. Karena kita juga mau cepet kan. Kita kan kemarin pas implementasi itu sekitar 3 bulan sih. 3 bulan kita go live gitu. Itu termasuk cepat sih kalau bagi saya ya. Jadi kalau misalkan kita mungkin bicaranya kendalanya apa, pasti ada ya kayak misalnya cara input lah atau misalkan menu-menu lah, kita ada kebutuhan bisa di-custom nggak ini itu seterusnya. Tapi semua kendala itu tuh harusnya bisa terselesaikan kalau kita pilih partner yang tepat sih. Kalau di kita sih kemarin kuncinya begitu sih ya. Nah, semoga bisa jadi ya gimana ya pengalaman kita ini kan. Jadi semoga tuh pengalaman kita tuh bisa Bapak Ibu sekalian tuh mungkin jadi pertimbangan lah kalau misalnya mau implementasi SAP atau mau pilih partner sih. Kurang lebih gitu, Bu Luffy. Oke, terima kasih banyak Pak Handoko atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan juga sharing-sharing Bapak nih karena perusahaan Bapak sudah implementasi SIP benar-benar bisa menginspirasi, bisa menjawab juga kekhawatirannya. Nah, maka dari itu bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan sesi trial atau langsung mau mengimplementasi SIP by Design, bisa langsung menghubungi Pak Fadli. Tolong ditampilkan operator untuk nomor kontak personnya. Bisa juga nanti Bapak Ibu langsung konsultasi nih masalah SIP lebih lanjut. Nah, sebentar. Oke, nah ini dia. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Bapak Raden Muhammad Fadli atau Ibu Esther Simanjuntak di nomor yang terlampir. Saya bacakan ya untuk nomornya. Ini nomor Pak Fadli 0878 7579 9082. Sekali lagi saya ulangi nomor Bapak Fadli 0878 7579 9082. Nah, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Esther di nomor 0878 7579 9081. Saya ulangi lagi ya. 0878 7579 9081. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung menghubungi B1 Solution melalui email ke email info@b1-solution.com. Bapak Ibu bisa langsung screenshot untuk nomor consultation ini supaya nggak lupa. Nah, nanti setelah acara, Bapak Ibu bisa langsung WhatsApp, bisa langsung menghubungi Bapak Fadli ataupun Ibu Esther untuk konsultasi kira-kira gimana sih caranya kita mau free trial untuk SIP by Design nih. Kita mau implementasi SIP by Design nih sama seperti Bapak Handoko di perusahaan PT Sumber Mega Jaya. Begitu. Nah, gimana nih, Bapak Ibu semua sudah mengisi feedback form ya, dan juga sudah follow Instagram dari B1 Solution, @B1Solution. Dan nggak lupa juga pasti juga sudah mendokumentasikan, lalu tag di Instagram story @B1Solution. Kalau begitu pasti ini yang paling ditunggu-tunggu untuk pengumuman giveaway atau pengumuman pemenang. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu, ups, biar semakin penasaran bahwa B1 Solution juga punya acara webinar lanjutan. Ada di tanggal 8 Oktober, ada webinar SIP by Design. Lalu ada webinar tentang digital marketing, ada social media marketing, dan juga digital marketing SEO. Terus juga akan ada lagi webinar SIP by Design di bulan Desember. Nah, bagi Bapak Ibu yang nggak mau ketinggalan acara webinar dari B1 Solution, jangan lupa pantengin terus Instagramnya B1 Solution. Kalau perlu nih, nyalakan lonceng notifikasi. Jadi tiap B1 Solution itu update, Bapak Ibu langsung mendapatkan informasinya yang pertama kali. Oke, terus kira-kira, aduh pasti deg-degan nggak sih? Kira-kira siapa ya pemenang giveaway-nya?
Penasaran dong, penasaran siapakah yang akan beruntung memenangkan? Nah, tara, tara, ini dia. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Denny Rizky, Bapak Sigit Nugroho, dan Bapak Rusdiansyah. Mana nih? Halo Pak, selamat ya sudah memenangkan giveaway, memenangkan air purifier dari B1 Solution. Terima kasih banyak loh sudah mengikuti syarat demi syarat untuk bisa memenangkan giveaway. Boleh dong dari Pak Denny, Pak Sigi, dan juga Pak Rusdiansyah untuk unmute juga on cam supaya kita bisa ngedenger nih. Ada kata sambutan menang-menang nggak nih? Boleh dong kenalan dengan Pak Denny. Pak Denny. Halo Ibu, ya terima kasih Halo. banyak. Sama-sama, salam kenal Pak. Bapak dari perusahaan mana nih? Saya dari PT Wisma Kartika, Ibu. Oke, PT Iya. Wisma Kartika sudah implementasi SIP belum nih Pak? Kalau SAP kita belum Ibu, masih tradisional kita. Oke. Makanya kita lagi nyari informasi sih lebih jauh mengenal SAP. Mungkin nanti ke depannya memang butuh, kita coba gandeng deh B1. Oke. Gitu Ibu. Jangan lupa ya Pak, hubungi B1 Solution. Tadi udah di-save kan Pak nomornya Pak Fadli atau Ibu Esther. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kali ya tentang SIP ini lebih mendalam. Iya, baik Ibu. Sudah. Oke. Pak Sigit, mana nih? Pak Sigit Nugroho, mau dong kenalan dulu. Halo Pak Sigit. Waduh, di mana nih Pak Sigit? Jangan-jangan Pak Sigit lagi ke toilet sebentar kali ya. Jadi away from handphone atau from laptop. Sebelum itu aku mau sapa dulu deh pemenang selanjutnya. Ada Pak Rusdiansyah. Halo Pak, kenalan Halo dong. Bu. Gimana Ya, kabarnya nih? Selamat ya sudah menang. ya terima kasih untuk giveaway-nya ya. Dari perusahaan mana nih Pak? Saya dari Putra Gaya Wahana Bu. Oke, sudah Iya. implementasi SIP belum Pak? Dulu sempat pakai kita Business One, cuman ada apa ya kemarin itu akhirnya kita ganti. Cuman kan sekarang udah zamannya cloud ya, makanya saya pengen cari tahu sih mengenai yang di cloud-nya ini gimana gitu untuk SCP. Oke. Ya. Mudah-mudahan webinar kali ini udah bisa menjawab ya Pak Ya, tentang SIP by Design. Nanti Bapak bisa langsung hubungi Pak Fadli atau Ibu Esther di nomor yang tadi sudah di-share. Nanti boleh ya operator untuk share nomornya Pak Fadli dan juga Ibu Esther di kolom chat supaya lebih mudah nih bagi Bapak Ibu semuanya. Oh, ini ada chat dari Bapak Sigit Nugroho. Katanya mic-nya trouble. Waduh, sayang sekali. Pokoknya saya ucapkan selamat kepada Bapak Sigit Nugroho yang turut berpartisipasi dan memenangkan giveaway. Nanti baik Pak Denny, Pak Rusdiansyah, dan Pak Sigit Nugroho mohon mengirimkan data diri serta alamat ya kepada operator. Tapi tadi juga sudah mengisi feedback form, nanti akan dihubungi lebih lanjut dari pihak B1 Solution. Oke deh, wah nggak kerasa ya kita sudah bincang-bincang, sharing-sharing kurang lebih 1,5 jam. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta webinar yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sharing-sharing yang udah dilakukan dalam webinar ini, baik itu oleh Pak Fadli maupun Pak Handoko, bisa menginspirasi, bisa juga menjawab penasaran tentang apa itu SIP by Design. Nanti untuk selanjutnya, bagi pertanyaan yang belum dijawab, pantengin terus Instagram B1 Solution karena akan dijawab semua di situ ya. Dan juga Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Pak Fadli atau Ibu Esther, representatif untuk konsultasi mengenai SIP dari B1 Solution tentunya.
Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Pak Handoko sudah meluangkan waktunya pada acara webinar siang ini. Terima kasih Pak Fadli. Sebelum kita akhiri webinarnya, mau dong kita foto bareng untuk ke semua peserta bersama Pak Handoko juga Pak Fadli nih narasumber kita siang ini. Yuk on cam Bapak Ibu. Boleh dong melihat wajah ganteng dan cantik ya Bapak Ibu pada siang hari ini. Kita foto bersama. Buat kenang-kenangan, kapan lagi sih webinar bareng Pak Handoko? Kapan lagi nih webinar foto bareng Pak Fadli? Yuk, on cam dong Bapak Ibu. Boleh ya? Mau lihat wajah ganteng dan juga cantiknya. Operator siap ya untuk mengabadikan. Oke, bentar. Apakah Bapak Ibu sudah siap semua untuk diabadikan nih di screenshot layar? Oke, saya kasih aba-aba ya. Dimulai dari slide pertama. Operator udah siap? Siap ya? Oke, sudah siap katanya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya, slide kedua. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, wah. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih kepada Ibu Lili selaku SEP Business by Design Leader untuk Indonesia yang sudah menyempatkan hadir juga dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Ibu Lili. Terima kasih Makasih Pak Mbak Handoko. Lutfi. Sama-sama Ibu. Makasih ya Pak Handoko ya. Thank you Bu Lili kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Pak Handoko, terima kasih Pak Fadli, dan juga seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Saya Lutfi Adel, pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan webinar dari Business One selanjutnya. Sehat selalu ya, bye-bye.